Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Magdalena Melansere Mere dari kelas 12 IPA 3. Nah, di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan. Selamat menyaksikan. Pertanyaan pertama, jelaskan sifat-sifat perkawinan Katolik. Pertanyaan kedua, jelaskan syarat-syarat untuk sahnya perkawinan Katolik. Dan pertanyaan ketiga, apakah dalam gereja Katolik diizinkan perceraian? Jelaskan. Sifat-sifat perkawinan Katolik. A. Monogam. Dalam perkawinan Kristen, suami mesti menyerahkan diri seutuhnya kepada istrinya. Dan sebaliknya, istri pun harus menyerahkan dirinya secara utuh kepada suaminya. Tidak boleh terbagi kepada pribadi-pribadi lain lagi. Hanya satu untuk satu sampai kematian memisahkan mereka. Yesus menegaskan, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan dua lagi, melainkan satu. Inilah persatuan dan cinta yang sungguh menyeluruh, tak terbagi dan total sifatnya. Dalam perkawinan Kristen, yang diserahkan bukan suatu hak, bukan pula badan saja, juga bukan hanya tenaga dan waktu, melainkan seluruh pribadi demi menata masa depannya. B. Tak terceraikan. Perkawinan Kristen bersifat tetap, hanya maut yang dapat memisahkan keduanya. Kita tidak dapat menikahi seseorang untuk jangka waktu tertentu, kemudian tercerai untuk menikah lagi dengan orang lain. Perkawinan Kristen menuntut cinta yang personil, total, tetapi juga permanen. Suatu cinta tanpa syarat. Suatu pernikahan dengan jangka waktu dan syarat-syarat terbatas tidak mencerminkan cinta yang personal, total, dan permanen itu. Kristus sendiri dengan setia menyertai dan menolong suami dan istri, maka pasangan sanggup untuk setia satu terhadap yang lain. Sifat sakramental perkawinan Kristen itulah yang membuat perkawinan kokoh dan tak terceraikan. Syarat-syarat untuk sahnya perkawinan Katolik. 1. Bebas dari halangan-halangan kanonik. Ada sekitar 12 halangan kanonik yang dibicarakan secara spesifik dalam KHK 1983, yakni sebagai berikut. A. Belum mencapai umur kanonik. Menetapkan bahwa pria sebelum berumur genap 16 tahun dan wanita sebelum berumur genap 14 tahun tidak dapat menikah dengan sah. B. Impotensi. Impotensi merupakan halangan yang menyebabkan perkawinan tidak sah dari kodratnya sendiri, yakni jika impotensi itu ada sejak pranikah dan bersifat tetap, entah bersifat mutlak maupun relatif. C. Ligamen atau ikatan perkawinan terdahulu. Menurut kodratnya, perkawinan adalah penyerahan diri timbal balik, utuh dan lestari antara seorang pria dan seorang wanita. D. Perkawinan beda agama. Gereja menghendaki agar umatnya memilih pasangan yang seiman, mengingat bahwa iman berpengaruh sangat kuat terhadap kesatuan lahir batin suami istri, pendidikan anak, dan kesejahteraan keluarga. E. Tahbisan suci. Kanon 1087 menetapkan, adalah tidak sah perkawinan yang dicoba dilangsungkan oleh mereka yang telah menerima tahbisan suci. F. Kaul kemurnian publik dan kekal. Seperti tahbisan suci, demikian pula hidup religius tidak bisa dihayati bersama-sama dengan hidup perkawinan karena seorang religius terikat kaul kemurnian. G. Penculikan. Halangan penculikan atau penahanan ditetapkan untuk menjamin kebebasan pihak wanita yang memiliki hak untuk menikah tanpa paksaan apapun. H. Pembunuhan teman perkawinan. Ini disebut halangan kriminal conjugal side. I. Hubungan darah. Kan 1091 menegaskan tidak salah perkawinan antara orang-orang yang berhubungan darah dalam garis keturunan ke atas dan ke bawah, baik legitim maupun alami. J. Hubungan semenda. Hubungan ini tercipta ketika dua keluarga saling meningkatkan batas-batas hubungan kekeluargaan lewat perkawinan yang terjadi antar anggota dari dua keluarga itu. K. Kelayakan publik. Kelayakan publik muncul dari perkawinan yang tidak sah. L. Hubungan adopsi. Kanon 1094 menyatakan
tidak dapat menikah satu sama lain dengan sah, mereka yang mempunyai pertalian hukum yang timbul dari adopsi dalam garis lurus atau garis penyamping tingkat kedua. 2. Adanya konsensus atau kesepakatan nikah. Konsensus adalah perbuatan kemauan di mana pria dan wanita saling menyerahkan diri dan saling menerima untuk membentuk perkawinan dengan perjanjian yang tak dapat ditarik kembali. Perceraian dalam Gereja Katolik. Berdasarkan kitab hukum kanonik, perkawinan Katolik tidak mengenal adanya perceraian sebab apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia.